sekaligus sambutan dari Ketua HISMI Kota Bandung, Pak Andi Novendi Eskom CPST. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Kita tundukkan kepala agar semuanya berjalan lancar dan aman. Mari berdoa sama-sama dimulai. Terima kasih. Acara ketiga yaitu sambutan pertama yang disampaikan oleh Ketua HISMI Kota Bandung, Bapak Andi Novendi Eskom CPST. Kami persilakan. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini sudah terlaksana diklat yang memang sebelumnya sudah kita umumkan di grup. Selamat datang kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang dari luar Kota Bandung yang begitu bersemangat dan begitu antusias untuk mengikuti acara diklat ini. Ini kali yang keempat selama saya menjabat sebagai Ketua HISPPI Kota Bandung. Kenapa ini harus ada diklat? Karena prasyarat untuk mengikuti uji kompetensi. Tidak serta-merta bisa tampil di depan terus jadi instruktur, tidak begitu juga ya. Jadi di sini juga ada uji kompetensi dan Bapak Ibu harus menguasai 9 materi pelajaran lagi atau mapol. Saya bacakan ya materinya. Ke-1 materi pedagogi andragogi. Kedua, evaluasi hasil belajar. Ketiga, materi pengembangan kurikulum. Keempat, materi pengembangan bahan ajar. Materi pre-teaching, materi silabus dan LPP, materi strategi pembelajaran, materi identifikasi kebutuhan belajar, materi etika profesi pendidik, dan terakhir portofolio. Portofolio ini kenapa harus portofolio? Itu di bagian sesi yang akan menentukan Bapak Ibu masuk tidaknya atau layak tidaknya untuk mengikuti uji kompetensi. Nah di sini kan berat sekali ya. Seorang pendidik harus ditempuh seluruhnya yang tadi saya sebutkan, hampir 9 itu harus menguasai. Tidak ujung-ujung jadi berulang bisa bicara di depan layar. Tidak begitu juga. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipersiapkan. Para instruktur ini harus mampu, seperti pengembangan kurikulumnya. Ini harus bagaimana kurikulum ini tamu sana harus dikembangkan, atau refleksologi ini harus dikembangkan pengembangan kurikulum. Terus bahan ajarnya harus bagaimana? Terus silabus dan MPP-nya harus seperti apa? Banyak lah gitu ya. Terus yang diterapkan andragogi pedagogi itu antara anak kecil dan dewasa pembelajaran. Apalagi banyak lah gitu yang harus di ini. Evaluasi belajarnya, kita memberikan pelajaran ke siswa. Bagaimana mengevaluasi siswa tersebut? Apakah pembelajaran yang kita ajarkan ke mereka itu sampai mereka bisa mampu atau tidak gitu. Jadi ada 9 syarat
syarat yang harus dipenuhi menjadi instruktur handal atau instruktur kompetensi atau disebutnya instruktur profesional. Nah, diperlukan ini sertifikasi karena di mana-mana sekarang butuh legalitas. Seorang lulusan SMA itu tidak bisa langsung bekerja, atau S1 juga sekarang harus disertai keahlian kompetensi. Mau di UPI sekaligus, lulusan UPI sebagai pengajar juga sama, harus ada kompetensi bidangnya yang akan diajarkan. Ikut kegabungnya kemana? Ke apa? Terus udah kita menguasai dulu bidang yang kita sekarang mau dikompetensikan, misalkan tata busana. Tata busana ini harus punya legalitas kompetensi tata busana. Itu yang harus dipertanyakan nanti di dalam portofolio. Nah, terakhir portofolio ini adalah syarat bahwa Bapak Ibu telah melakukan aktivitas kegiatan apapun, seluruhnya dirangkum dalam satu portofolio. Jadi dari mulai sekolahnya, dari mulai ijazah kompetensi, dari ibu jadi instruktur di LKP mana, terus penilaian pimpinan selama ibu mengajar itu harus bagaimana, itu ada di situ di portofolio. Terus mengajar di bidang selain bidang sekarang, bidang apa lagi, terus pernah mengikuti kejuaraan lomba apa, itu seluruhnya ada di portofolio. Jadi rangkuman Bapak Ibu prosesnya ada di portofolio. Sepertinya saya misalkan S1, saya di IT, kalau saya bidang menjahit itu dari mulai saya harus punya kompetensi tata busana, karena ijazah saya tidak mendukung ke arah tata busana. Misalnya seperti itu. Kalau manajemen atau manajemen data basisnya ke IT itu nyambung sarjana saya, karena memang bidangnya seperti itu, teknik informatika. Sekalipun para sarjana ini S1 tidak punya kompetensi, tapi bidangnya sekarang ini linier, sambung nyambung, itu tidak masalah, itu bisa. Tetapi kalau S1-nya tidak nyambung sekarang yang mau diuji kompetensi, harus disiapkan ijazah atau kompetensinya bidang tersebut. Karena kan tidak linier S1-nya. Jadi memang berat nantinya ya. Nanti untuk penyampaian tugas mandiri namanya itu ya. 9 materi yang akan disampaikan nanti, masing-masing narasumber yang tadi saya sebutkan itu ada tugas. Karena untuk mencapai 40 JP ini, 40 mata pelajaran, itu memerlukan seminggu. Bapak Ibu memerlukan seminggu. Misalkan hari Senin dari jam 8 sampai jam 4, tiap hari coba hitung sampai 40. Itu masih jatuhnya seminggu. Jadi dengan adanya diklat ini, 9 mata pelajaran dirangkum, dan nanti untuk memenuhi 40 JP-nya, Bapak Ibu bisa dikasih tugas mengerjakan mandiri di rumah. Dikasih waktu 1 minggu. Nanti ada aturannya, disetorkannya di Google Drive. Nanti semua akan menerapkan cara penyetoran tugas. Jadi masing-masing narasumber nanti keinginannya mengerjakan ini pasti beda-beda. Pokoknya sama Bapak Ibu ditunggu saja. Ya. Karena itu sebuah syarat untuk nanti menuju ke jenjang berikutnya uji kompetensi. Ya, mungkin dari saya penjelasan nanti kelamaan, nanti juga narasumber yang lain kita ngobrol gitu supaya hari ini
ini beres, dan besok sisa 3-4 kalau saat 3 mata pelajaran atau 4 kita Zoom saja. Zoom jam 1 sampai jam 3 penyampaiannya. Agar hari ini satu materi 15 menit kan nggak mungkin juga, urusan hampir dulu. Jadi kita hari pertama ini dikasih waktu yang cukup, tidak cukup waktunya besok kita Zoom. Dan yang paling penting adalah pengerjaan tugasnya nanti, tugas mandirinya. Ya sekian dulu dari saya. Itu adalah sumber pertama sudah menunggu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Ketua HISPI Kota Bandung. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu masuk ke materi dan diskusi yang akan diisi oleh Teh Gila Solisa Wahid CS